Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan kurnia sehingga kita bisa diberikan nikmat, baik pun itu nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat panjang umur, yang terlebih-lebih lagi yang namanya nikmat iman dalam Islam. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dialah nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Alhamdulillah, saya hormati Ibu Siti Nurmaidah selaku dosen ilmu hadis. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ismail Umar selaku moderator di kelompok 4 dan 2 beranggota, yakni Irham A dan Indah Wahyuningsih. Untuk itu saya persilahkan pemateri untuk membaca materinya. Saya Indah Wahyuningsih, perwakilan dari kelompok 4 sebagai pemateri. Nah, materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai kodifikasi hadis. Terlebih dahulu kita harus tahu apa pengertian dari kodifikasi itu sendiri. Kodifikasi berasal dari bahasa Arab yaitu at-tadwin, yang artinya codification, yaitu menyusun dan mengumpulkan. Secara istilah, kodifikasi adalah penulisan dan pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW resmi berdasarkan perintah khalifah dengan melibatkan beberapa personil yang ahli dalam masalah ini, bukan yang dilakukan secara perorangan atau untuk kepentingan pribadi. Jadi kodifikasi hadis ini tidak dilakukan oleh sembarang orang, karena apabila dilakukan oleh sembarang orang, maka hadis itu pasti diragukan. Caranya itu, ide penghimpunan hadis pertama kali dikemukakan oleh Umar ibnu Khattab yang wafat 23 Hijriah atau 644 Masehi. Untuk merealisasikan idenya itu, Umar bermusyawarah dengan para sahabat Nabi dan beristikharah. Para sahabat menyetujui idenya itu. Tetapi setelah sekian lama istikharah, Umar sampai pada kesimpulan bahwa ia tidak akan melakukan penghimpunan hadis dan kodifikasi hadis karena khawatir umat Islam akan terpaling dari Al-Quran. Nah, Umar ibnu Khattab ini tidak langsung mengkodifikasikan hadis, bermusyawarah dulu dengan para sahabat, dan setelah bermusyawarah akhirnya ia menyimpulkan bahwa ia tidak akan mengkodifikasikan hadis karena ia khawatir umat Islam akan lebih terfokus kepada hadis, tidak kepada Al-Quran. Dengan demikian, kodifikasi hadis secara resmi terjadi pada Umar ibnu Abdul Al-Aziz, salah seorang khalifah Bani Umayyah. Proses kodifikasi hadis yang baru dilakukan pada masa ini mulai dengan khalifah mengirim surat ke seluruh pejabat dan ulama di berbagai daerah pada akhir tahun 100 yang berisi perintah agar seluruh hadis Nabi di masing-masing daerah segera dihimpun. Dan pada abad kedua, para ulama dalam aktivitas kodifikasi hadis tidak melakukan penyaringan dan pemisahan. Mereka tidak membukukan hadis-hadis saja, tetapi fatwa sahabat dan tabi'in juga dimasukkan ke dalam kitab-kitab mereka. Selanjutnya, abad ketiga, yakni masa penyaringan dan pemisahan sabda Rasulullah dan fatwa sahabat dan tabi'in. Masa penyeleksian ini terjadi pada zaman Bani Abbasiyah. Kemudian abad keempat, pembukuan hadis pada periode ini lebih mengarah pada usaha mengembangkan variasi pembukuan pentadwinan terhadap kitab-kitab hadis yang sudah ada. Ulama yang terlibat pada sebelum masa keempat disebut ulama mutaqaddimun, dan ulama yang terlibat pada abad keempat dan seterusnya disebut ulama mutaakhirun. Dan yang terakhir abad ke-7 sampai sekarang. Pada abad ini dilakukan dengan cara menerbitkan isi kitab-kitab hadis, penyaringan dan penyusun kitab-kitab takhrij, membuat kitab-kitab jami,
Dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan latar belakang kodifikasi hadis. Oke, langsung saja pada intinya. Sejarah mencatat bahwa pada masa Rasul hadis belum banyak ditulis apalagi dibukukan menurut data sejarah. Awal mula kodifikasi hadis secara resmi diperkasai oleh Umar Abdul Aziz. Ia adalah khalifah ke-8 dari dinasti Umayyah. Kodifikasi hadis yang dilakukan pada masa ini dilatar belakangi oleh kekhawatiran Umar bin Abdul Aziz terhadap berbagai masalah selama masa pemerintahannya akibat pergulukan politik yang sudah terjadi sejak lama yang mengakibatkan perpecahan umat Islam kepada beberapa kelompok. Hal ini secara tidak langsung memberikan pengaruh negatif terhadap hal tersebut kepada hadis-hadis Nabi dan menimbulkan kekhawatiran itu pada 3 hal, yaitu menghabisi hadis-hadis dan meninggalnya para ulama. Hal ini kemudian memicu para ulama untuk segera mencatatnya sesuai petunjuk sahabat yang mendengar langsung dari Nabi. Namun hadis diterima dengan mengandalkan hafalan para nabi, hafalan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hanya sebagian hadis yang ditulis oleh para sahabat sejumlah. Misalnya Abdul bin Amr bin As. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulan, yakni kodifikasi hadis merupakan pengumpulan dan penyusunan hadis lalu kemudian pembukaan hadis. Yang melatar belakangi kodifikasi hadis adalah dikarenakan kekhawatiran akan tercampurnya ayat Al-Quran dengan hadis. Untuk itu cukup sekian dari materi kami. Yang lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.